Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiana, nomor UKG 2011324440. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Musa Mus Merauke, jurusan Pendidikan Kimia. Pada hari ini, 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN dengan materi ikatan kovalen. Mohon saran dan masukan untuk praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Ketua kelasnya silakan dipimpin temannya berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Ya, jadi yang tahu lagunya, ayo kita bernyanyi sama-sama. Oke. Bagaimana lagunya tadi? Bagus ya. Jadi tujuannya itu supaya kita sebagai pelajar Indonesia itu senantiasa menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme kita ya. Supaya kalian ini menjadi pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter seperti sila-sila pada Pancasila. Oke, baik. Selanjutnya Ibu sudah kirimkan link absen. Coba perhatikan semua di grup WA-nya. Di situ ada link untuk mengisi daftar hadir. Silakan diisi. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, sudah ya?
Oke. Jadi coba perhatikan gambar yang ada di atas. Gambar apa itu yang kalian lihat? Coba perhatikan. Ya, gambar apa yang sebelah sana? Depresi. Yang di sebelah sini? Berdiskusi. Jadi ada dua gambar yang Ibu tampilkan. Nah, kira-kira kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini itu apa? Jadi yang pertama itu gambarnya orang sendiri dengan yang berkelompok ya. Jadi kalau bisa dilihat, yang sendiri itu kelihatannya bagaimana? Banyak masalah, depresi, sedangkan yang berkelompok itu dia lebih bahagia, toh? Jadi ini apa kaitannya dengan materi? Jadi sama dengan materi yang akan kita pelajari hari ini bahwa suatu unsur itu akan mencapai suatu kestabilan dengan cara berikatan. Paham maksudnya? Jadi unsur itu kan pertama dia berdiri sendiri, kemudian untuk mencapai kestabilan maka dia akan berikatan. Maka ketika dia sudah berikatan, dia akan menjadi lebih stabil. Sama dengan yang di sini digambar. Kalau dia berkelompok, dia terlihat lebih bahagia. Bisa? Bisa. Nah, baik. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar, menganalisis ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Untuk tujuan pembelajarannya apa? Ini pertama, peserta didik diharapkan secara kritis dan kreatif mampu membandingkan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi dengan benar setelah melihat video animasi YouTube pembentukan ikatan kovalen. Akhir, peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu mengkomunikasikan proses pembentukan ikatan kovalen dengan benar setelah melakukan diskusi kelompok. Jadi untuk hari ini proses pembelajaran kita Ibu menerapkan model pembelajaran problem basic learning. Jadi nanti Ibu akan menampilkan sebuah masalah. Nanti kalian akan diskusikan secara berkelompok. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Setelah dipresentasikan kemudian kita simpulkan. Bisa? Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di atas. Kelihatan ya? Gambar apa itu yang pertama? Air. Gambar air. Ini yang kedua gambar apa? Gambar asap mobil. Nah, coba sekarang kira-kira apa yang muncul di kepalanya kalian setelah melihat gambar yang ada di atas, gambar yang Ibu tampilkan? Ya, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Apa? Senyawa. Nah, kira-kira senyawa apa itu yang ada di air? H2. Oh, untuk yang asap kendaraan ini kira-kira senyawa apa? CO2. Apa lagi? Ya, di asap itu ada CO2, ada juga SO2. Catat ya. Jadi itu. Jadi di air ada H2O, di asap kendaraan ada CO2 dan SO2. Nah, bagaimana nanti bentuk ikatannya? Itulah yang nanti akan kita pelajari. Dia ini termasuk jenis ikatan apa? Bisa dipahami? Nah, sekarang semuanya sudah duduk secara berkelompok ya. Oke, sekarang Ibu mau bagikan LKPD-nya. Jadi silakan diskusikan mengenai masalah yang sudah kita tulis tadi dengan yang ada di LKPD. Silakan. Kerja. Nah, coba sekarang perhatikan di depan. Apa sih itu ikatan kovalen?
Ya, jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau stabil seperti gas mulia. Jadi ingat, jadi ikatan kovalen itu adalah pemakaian elektron secara bersama. Nah, kita lanjut sekarang. Ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, coba perhatikan di sini. HCl, kita lihat ikatan kovalennya. H ini elektron valensinya berapa? 1. Cl 7. Untuk mencapai kestabilan, makanya keduanya ini akan berikatan. H untuk mencapai kestabilan, dia membutuhkan berapa elektron? H butuh 1. H, ya kan? Cl butuh berapa? Butuh 1 juga. Nah, supaya keduanya stabil, maka mereka berikatan. Jadilah seperti ini bentuknya. Bisa? Jadi antara H dan Cl ini terjadi ikatan kovalen tunggal. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau tunggal berarti digambarkan garisnya 1 kan? Bisa? Oke. Selanjutnya untuk ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasang elektron atau 4 elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Ya, jadi kalau ikatan kovalen rangkap 2 itu ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasang elektron. Kalau yang tadi ini hanya sepasang, kalau yang di sana 2 pasang. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 2, contohnya seperti oksigen. Lihat, elektron valensinya O berapa? 6. Jadi supaya mencapai kestabilan dia butuh berapa lagi elektron? 2. Jadi antara O yang satu dengan O yang satunya ini saling berikatan, ya, menggunakan pasangan elektronnya masing-masing sehingga terjadilah ikatan kovalen rangkap 2. Oh, digambarkan garis 2 seperti ini kan? Oke, bisa dipahami, bisa dibedakan ini kovalen tunggal rangkap 2. Oke. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Kalau yang tadi kovalen tunggal rangkap 2 dia menggunakan 2 pasang elektron, berarti kalau yang rangkap 3 menggunakan 3 pasang elektron. Itu bedanya, bisa? Oke. Sampai sini bisa dipahami? Untuk selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Coba perhatikan, untuk ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektronnya digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom. Contohnya pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion H3O+. Coba perhatikan di sini H2 ditambah dengan H. H tadi elektron valensinya adalah 1. Membutuhkan berapa elektron untuk mencapai kestabilan? 1. Oh, di sini elektron valensinya berapa? 6. 6 ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada H lagi 1 di atas. Jadi mereka berikatan. Kemudian ditambah dengan H. Maka terbentuklah H3O. Oh, coba perhatikan. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan sudah cukup 8. Kalau sudah cukup 8 berarti dia sudah stabil. Sementara masih ada H di sini yang mau berikatan. Jadi H yang di sini tidak menggunakan elektron valensinya, tetapi menggunakan elektron valensi dari O untuk berikatan. Makanya hanya 1 ini akan lepas. Oke, makanya dia di sini bermuatan positif. Jadi di mana ikatan kovalen koordinatnya?
di sebelah sini. Dia menggunakan elektron valensi dari O. Kalau yang tadi kan penggunaan secara bersamaan, toh? Masing-masing atom menggunakan elektron valensinya untuk berikatan. Kalau koordinasi hanya satu. Bisa? Jadi ikatan kovalen koordinatnya ada di sebelah sini. Dia menggunakan elektron valensi dari O. Oke, bisa dipahami? Oke. Coba perhatikan semua. Jadi untuk menambah pemahamannya kalian mengenai ikatan kovalen, coba silakan simak video berikut ini. Jadi seperti itu ikatan kovalen. Dia menggunakan masing-masing elektronnya untuk berikatan. Jadi pemakaian elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari penggunaan pasangan elektron, namun yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan atom lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Salah satu contoh dari ikatan kovalen koordinasi adalah SO2 atau sulfur dioksida. Asap kendaraan bermotor yang sehari-hari kita jumpai merupakan polutan udara yang mengandung berbagai gas. Salah satunya adalah gas sulfur oksida. Tidak hanya itu, pembakaran bahan bakar seperti pembakaran arang, minyak bakar gas juga merupakan sumber pencemaran sulfur oksida. Sulfur dioksida adalah gas yang terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara. Sulfur dioksida tersusun atas atom H atau sulfur dan atom O atau oksigen. Dalam keadaan netral, atom S memiliki 16 proton dan 16 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom S memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom S dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron.
Nah, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Kelompok 3 dulu, ayo silakan naik presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Perkenalkan, nama saya Naila Nur Aziza. perkenalkan nama saya Azura Azara Anila. Perkenalkan nama saya Nabila Mahari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai ikatan kovalen. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nomor 1, senyawa apa yang ada pada gambar di atas? Gambar A itu merupakan senyawa H2O, sedangkan gambar B merupakan CO2 dan atau SO2. Nomor 2, apa jenis ikatan pada senyawa tersebut? Gambar A merupakan ikatan kovalen air, sedangkan gambar B merupakan ikatan koordinasi. Selanjutnya, bimbingan penyelidikan individu maupun kelompok. Nomor 1 akan dibacakan oleh Nabila Maharani. 1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen yaitu ketika dua unsur saling berikatan. Nomor 3, jelaskan terjadinya ikatan pada molekul PCl3 dengan menggunakan struktur Lewis. Coba digambarkan. Ikatan pada molekul PCl3 dengan menggunakan struktur Lewis. Oke. Nah, berdasarkan presentasi tadi dari kelompok 3, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Saya. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan. Jelaskan terjadinya ikatan pada molekul PCl3 dan termasuk ikatan apa itu PCl3. Sekian, Ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PCl3 itu termasuk ikatan apa? Kovalen apa? Kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Tunggal. Ikatan kovalen Tunggal. tunggal. Jadi perhatikan, ikatannya itu hanya satu. Oke. Kelompok 3 ada hasil diskusinya lagi mengenai sebuah puisi. Coba dibacakan puisinya bagaimana. Yang lain dengarkan. Kelompok 3 dalam karyanya Pujangga Dunia. Mereka merangkai, bukan ikatan kimia mereka rangkai. Kumpulan kata indah bagai kristalin. Kegalauan, kehampasan dan kehancuran rangkai dalam kata yang indah. Mereka pandai menyejukkan hati bagai air suling yang jernih dan segar. Mereka cerdas permainkan hati insan manusia. Mereka merdu bagai suara dentingan harpa. Tapi tahukah kamu, mereka jatuh dalam lembah hitam dunia mereka sendiri. Oke, kita berikan aplaus. Oke, selanjutnya yang mempresentasikan kelompok 5. Ayo, silakan maju ke depan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan kelompok kami akan mempresentasikan tentang ikatan kovalen. Senyawa pada air yaitu H2O dan senyawa pada asap mobil yaitu CO2 dan SO2. Pada apa jenis ikatan pada senyawa tersebut? Pada SO2
CO2 terdapat ikatan kovalen koordinasi. Pada CO2 terdapat kovalen normal 2 dan H2O terdapat ikatan kovalen tunggal. Ya, jadi PCl3 gambarnya seperti itu. Coba perhatikan yang lain. Yang lain sama hasilnya? Sama. Jadi PCl3 itu termasuk ikatan kovalen tunggal. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Yang lain sama ya? Oke. Nah, selanjutnya ada pantun yang akan dibacakan oleh kelompok 5. Ayo, silakan. Sungguh enak berorganisasi. Tahu kewajiban juga hak. Ikatan kovalen koordinasi. Pasangan elektron dari satu pihak. Jadi sekarang semuanya sudah tahu ya apa itu ikatan kovalen. Apa tadi itu ikatan kovalen? Ayo apa? Ya, elektron, ikatan yang elektronnya digunakan secara bersamaan. Ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal. Iya. Ya, yang tunggal itu berarti dia saling berikatan dengan menggunakan sepasang elektron. Untuk yang rangkap dua pasang elektron, dan yang rangkap tiga pasang elektron. Dan untuk kovalen koordinasi itu bagaimana tadi? Yang hanya menggunakan salah satu unsur. Ya, berikatan hanya menggunakan elektron dari salah satu unsurnya saja. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, nah sekarang Ibu mau lihat kira-kira bagaimana pemahamannya kalian mengenai materi yang sudah saya tampilkan tadi. Nah sekarang perhatikan di grup WA-nya. Silakan diisi soal evaluasi. Waktunya 10 menit ya. Tidak boleh menyontek. Ayo. Ada? Nanti minta disah. Oke, sudah? Oke. Nah, selanjutnya setelah mengisi evaluasi lanjut ke refleksi. Silakan isi lembar refleksinya, kegiatan refleksinya. Jadi Ibu mau lihat bagaimana kira-kira perasaannya kalian setelah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sudah diisi refleksinya? Sudah. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi untuk selanjutnya silakan baca materinya mengenai ikatan logam. Jadi pelajari materinya di rumah ya, supaya minggu depan kita bahas bisa ada gambarannya mengenai materi yang akan kita pelajari. Ya, oke? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Jadi silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.